نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat yang banyak kepada kita, dan dengan nikmat itu kita semakin taat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul mahsyar mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadis mengenai keutamaan bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Warawal Imam Ahmad rahimahullahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'zam wa la ahabbu ila Allah al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa aktharu fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Wa Ibn Hibban rahimahullah fi sahihi an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdhalul ayyami yawm Arafah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu membaca tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid dan alhamdulillah. Adapun amalan-amalan apa saja yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yang pertama Nabi SAW katakan al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa yang telah dikerjakan, dan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah surga. Amalan yang pertama adalah namanya Idul Adha, melaksanakan haji dan umrah. Adapun yang kedua, as-shawmu li wa ana ajzi bihi annahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama yang dipilih Allah untuk dirinya. Disebutkan dalam hadis qudsi, puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan apa lagi yang perlu berbanyak di bulan Dzulhijjah ini? Yang ketiga, takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fa'aktsaru fihi min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah pada 10 hari bulan Dzulhijjah itu membaca tahlil, tahmid, takbir dan tahmid. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, Allah Subhanahu wa taala firman, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikannya kepadamu. Yang keempat, taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Innallaha yughayyiru ghayratullah ayyatiyal mar ma harramallahu alayhi. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah,
Allah tuh merasa cemburu kok kamu buat gitu. Yang kelima, perbanyak amal soleh, sholat, sedekah, jihad, baca Al-Quran, ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Walaupun di bulan lain kita buat amal soleh juga, namun dikhususkan 10 awal Zulhijjah ini kita tingkatkan sholat sunnah kita, sedekahnya, baca Qur'annya, mengajak orang kebaikan kita tingkatkan. Kemudian disyariatkan pada hari-hari itu membaca takbir mutlak, yaitu takbiran yang biasa kita baca selama hari tasyrik, bermula dari tergelincirnya matahari pada 10 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik 11, 12 dan 13. Kemudian amalan yang diperbanyak, yang ketujuh berkurban pada hari kurban dan hari-hari tasyrik. Wa qad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam duha bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabuhuma bi yadihi wa sama wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahahuma. Berkurban dengan menyembelih 2 ekor. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki di atas tubuh domba itu. Jadi kalau Rasulullah SAW, maka sunnah bagi orang yang berkurban itu untuk menyembelihnya sendiri kalau dia mampu. Kalau tak mampu baru wakilkan dengan orang lain. Nabi SAW membuat hal yang sama, menyembelih kurbannya Rasulullah SAW sendiri. Kemudian yang ke-8, dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Jika kamu, kata Nabi, melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Namun kalau terpotong dalam keadaan lupa, tidak sampai kepada haram, bukan berarti haram memotongnya. Kemudian yang 9, melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Penting. Yang pertama, kita ikut sholat, dan yang kedua, kita dengarkan khutbahnya. Karena ada orang ikut sholat Idul Adha tapi tidak ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib, sehingga amal-amal atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khotib tidak masuk ke dalam hatinya. Kemudian yang 10, hendaknya setiap muslim dan muslimat memperbanyak zikir, memperbanyak taatan kepada Allah dan menambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus 10 hari ini kita mengurangi atau sedaya upaya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap pada hari-hari yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Ala hadhihi wa kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.